Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Dia Oktavia, NIM 214140660 dari kelas 6 IOP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Pendidikan Bahasa Arab untuk anak usia dini. Bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua? Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pada pembelajaran anak usia dini terhadap pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa keduanya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda terhadap prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa keduanya. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu harus pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak yang mencakup dengan 6 aspek perkembangan anak, yaitu fisik motorik, seni, bahasa, sosial emosional, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu belajar sambil bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Kita tidak bisa merampas dunia bermain pada anak tersebut. Namun dengan pembelajaran yang dikemas dengan bermain ini diharapkan tetap terkesan menyenangkan sehingga anak itu tidak bosan untuk belajar. Yang selanjutnya adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif ini adalah lingkungan yang dimana kita harus menciptakan lingkungan yang menarik sehingga anak itu betah dalam melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang terpadu. Yang kelima adalah mengembangkan kecakapan atau keterampilan anak. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Karena sifat anak itu adalah mudah bosan, maka kita sebagai guru atau orang tua memberikan pembelajaran kepada anak dilakukan secara berulang-ulang agar anak itu bisa secara bertahap dan tetap ingat terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini terhadap pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa keduanya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan pengalaman fisik. Pembelajaran dengan pengalaman fisik ini adalah menggunakan atau menggabungkan seluruh gerakan tubuh dengan materi pembelajaran bahasa Arab. Contohnya adalah dengan menyusun kata, seperti menyusun kata kursiun, maka anak akan menyusun kursiun tersebut dengan ejaan yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu harus jelas antara konsep konkret dan abstrak. Misalnya itu mengenalkan warna dengan penjelasan verbal dan mengenalkan warna dengan mewarnai atau menunjuk benda tersebut. Itu adalah dua hal yang berbeda. Prinsip selanjutnya atau prinsip yang ketiga adalah harus memperhatikan durasi konsentrasi anak. Pada dasarnya, konsentrasi anak itu berbeda dengan konsentrasi orang dewasa, yang dimana konsentrasi anak itu lebih singkat dari konsentrasi orang dewasa. Maka dari itu kita tetap harus memperhatikan durasi dalam melakukan pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu pembelajaran secara menyeluruh atau terpadu. Dalam artian itu melihat anak itu sebagai individu yang belajar secara keseluruhan dengan mengintegrasikan aspek kognitif, sosial emosional, fisik, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu menggunakan pendekatan multisensorial, yaitu menggunakan panca indera kita dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah panca indera mata kita digunakan untuk melihat gambar atau menyusun atau melihat kata yang telah kita ajarkan. Selanjutnya indera pendengaran. Indera pendengaran kita bisa menggunakan metode listening atau pengucapan-pengucapan yang dilakukan dengan cara didengar atau dengan menggunakan nyanyian-nyanyian kepada sang anak atau menggunakan storytelling dan lain sebagainya yang melibatkan indera pendengaran. Selanjutnya ada indera peraba, kita bisa menggunakan sensory play yang dimana itu akan membantu sensori-sensori indera peraba anak tersebut. Selanjutnya adalah prinsip yang kelima yaitu pembelajaran yang berulang-ulang.
pembelajaran yang diulang-ulang ini akan membuat anak lebih cepat hafal dan juga tetap bisa sampai anak itu mengulang pembelajaran sampai anak itu bisa dan hafal. Selanjutnya yaitu mengarahkan pembelajaran pada pembentukan karakter yang dekat dengan bahasa Arab. Nah, dalam hal ini tuh penanaman nilai-nilai moral dan etika itu sangat digunakan atau sangat diperhatikan dalam prinsip ini. Yang selanjutnya yaitu anak usia dini di Indonesia itu sebagai negara yang non penutur penggunaan bahasa Arab bisa sebagai kebiasaan tetapi tidak sebagai tujuan berbahasa dengan yang utama, karena bahasa yang utama kita adalah bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini yang efektif menggunakan pendengarannya? Strategi pengenalan bahasa Arab bagi anak usia dini, yang pertama yaitu ada strategi uji lisan dan istigma. Yang kedua ada strategi penuturan prioritas. Yang ketiga ada strategi read aloud. Dan yang keempat ada strategi belajar putus-putus. Dan yang kelima adalah strategi direct learning. Menurut saya, strategi yang paling efektif yang digunakan dalam pengenalan bahasa Arab untuk anak usia dini melalui pendengarannya yaitu melalui direct learning. Nah, direct learning ini kita gunakan media musik atau bernyanyi sebagai media yang paling efektif. Mengapa demikian? Karena menurut saya sendiri, dengan kita mengenalkan atau memberikan sebuah kosakata bahasa Arab kepada anak melalui bernyanyi atau bermusik, itu akan lebih mudah dihafal dan anak itu lebih tertarik karena menyanyikan itu adalah hal yang menyenangkan. Menyanyikan lagu benda dalam bahasa Arab. Baitun rumah, mabtahun dapur, kurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai, babun pintu, salajatun kulkas, hizanatun lemari, hamamun kamar mandi, nafidatun jendela, saatun jam, tilfazun televisi, arikatun sofa, mirwahatun itu kipas angin. Baitun rumah, mabtahun dapur, kurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai, babun pintu, salajatun kulkas, hizanatun lemari, hamam kamar mandi, nafidatun jendela, saatun jam, tilfazun televisi, arikatun sofa, nirwahatun itu kipas angin.